peserta JKN atau BPJS ini siapa saja sih Bu, atau siapa saja yang bisa menjadi peserta program ini Bu? Jadi untuk menjadi peserta BPJS itu semua penduduk Indonesia itu wajib menjadi peserta JKN, termasuk warga negara asing. Berarti kalau misalkan anak baru lahir itu dia sudah langsung tercoverage atau sudah langsung mendapat menjadi member gitu ya, peserta, atau seperti apa tuh Bu? Iya, untuk bayi baru lahir itu bisa langsung didaftarkan. Jadi misalnya bayi baru lahirnya itu lahirnya di puskesmas, di klinik bersalin atau di rumah sakit, itu nanti ada kanal untuk pendaftaran bayi tersebut. Jadi untuk mungkin nih sohib-sohib Jakpus ya yang mendaftarkan, bagaimana mendaftarkan sebagai peserta JKN sebenarnya sangat gampang gitu ya. Jadi nggak ribet, dan ini sebenarnya bisa melalui dua kanal, bisa yang langsung atau tidak langsung. Langsung itu mungkin Sohib Jakpus itu bisa ke kantor cabang terdekat. Jadi walaupun misalnya tinggalnya di Jakarta Pusat, misalnya sekarang lagi di Kalimantan, itu datangi saja kantor cabang BPJS terdekat. Nah, atau nggak mau datang nih, saya males gitu ya, datang ke kantor cabang. Oh ya, kita punya website BPJS Kesehatan, kemudian kita punya kanal WhatsApp ya, Pandawa. Jadi itu ada nomornya, nomor WhatsApp Pandawa, itu bisa melalui online itu melakukan pendaftarannya. Ngomong-ngomong tentang premi nih Bu, ini tata cara pembayarannya gimana sih Bu? Apakah bisa langsung, karena kan gampang gitu ya, ditransfer atau harus ada loket yang kita tempat pembayaran, seperti apa Bu mudahnya? Jadi kalau kanal pembayaran juga gampang, itu bisa dari mobile banking, juga mungkin dari sekarang ini bisa dari Indomaret, Alfamart, itu bisa itu juga. gampang banget berarti. Ya, betul. Sekaligus belanja langsung bayar gitu. Kalau misalkan ya kecelakaan itu mungkin sudah biasa gitu ya. Penyakit-penyakit yang berat itu sampai batasannya seperti apa sih Bu yang bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan? Jadi untuk penjaminan penyakit di jaminan kesehatan, untuk semua penyakit itu dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tetapi memang ada manfaat-manfaat yang tidak dijamin, tetapi bukan kepada jenis penyakitnya, tetapi seperti misalnya itu kecelakaan kerja. Kecelakaan itu tidak dijamin karena memang regulasinya kecelakaan kerja itu dijamin oleh pemberi kerja. Oh, pemberi kerja. Disiarkan dari Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat dengan saya Ika Melintari. Teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu spesial, tetangga kita dari BPJS Kesehatan Jakarta Pusat yang akan bersama-sama membahas tentang jaminan kesehatan di Indonesia ini. Nah, sebagian besar masyarakat Indonesia sudah menggunakan BPJS ya gitu. Tetapi adakah yang pernah mendengar tentang JKN? Apa sih bedanya gitu, dan hal-hal lain yang tentang kesehatan gitu ya, yang akan kita bahas dengan teman-teman dari BPJS Jakarta Pusat. Kali ini kita sudah kedatangan Ibu Santi Deborah, Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilitas. Betul ya Bu ya? Ya, betul. Selamat datang Bu Santi di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Nih kita mau nyapa dulu nih Bu, Sohib Jakarta Pusat, Sohib Jakpus. Ibu mau sapa-sapa dulu Bu? Mungkin bagi Sohib Jakpus, mungkin dengan podcast ini nanti teman-teman bisa mengetahui bagaimana terkait dengan pelayanan JKN yang mungkin belum dapat didapat informasi yang akurat di lapangannya. Ini suaranya kayak suara penyiar ya, Bu Santi. Ini kayak kebalik nih, kayaknya harusnya Bu Santi di sini. Bu Santi, selamat datang di J Podcast, podcast Jakarta Pusat Bu. Ini banyak banget pertanyaan karena kemarin kita sudah collect pertanyaan nih Bu dari sejumlah sumber gitu ya. Tetapi yang pertama yang mau ditanyakan adalah hal-hal dasar biasanya. Ini bedanya BPJS Kesehatan, JKN, dan ini mohon maaf nih Bu, saya masih punya kartu Askes nih Bu yang kuning. Itu bedanya apa sih Bu? Oke. Jadi sebenarnya BPJS Kesehatan, JKN, dan kemudian kartu Askes atau kartu KIS itu lebih kepada penyelenggaranya. Misalnya itu untuk yang JKN itu program, jadi itu program jaminan kesehatan, jadi program terkait dengan pelayanan kesehatan. Sedangkan BPJS Kesehatan itu adalah organisasi, organisasi yang menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional. Sedangkan kalau kita dengar misalnya kartu Askes, kartu
KIS gitu ya, atau kartu apa tuh PBI gitu. Sebenarnya itu adalah identitas. Jadi identitas setiap peserta itu hanya berdasarkan dari nicknya. Jadi kita identitasnya itu tidak ada yang double. Jadi berdasarkan nick setiap peserta. Jadi itu sebenarnya lebih kepada tanda kepesertaannya, penyelenggaranya dan programnya saja. Jadi kalau misalkan saya ke puskesmas atau ke rumah sakit, Mbak, mana BPJS tuh saya ngeluarin naskes, sebenarnya nggak apa-apa ya Bu ya, masih bisa dipakai ya, sama aja. Ya, jadi untuk sekarang ini, untuk pada saat Sohib Jakpus nih ya, untuk mendapat pelayanan cukup dengan identitas saja. Kalau tidak punya kartu nggak masalah, kartunya mungkin hilang atau lupa atau di mana, cukup tunjukkan KTP. Oh gitu, Iya, NIK itu sebenarnya sudah bisa dipergunakan gitu Bu. Betul. Oh, ini lebih memudahkan lagi untuk masyarakat Indonesia berarti Bu ya, alhamdulillah. Bu, berarti tadi masalah kartu udah beres nih. Jadi masalah itu kartunya udah nggak apa-apa ya Bu, saya bawa si askes saja nggak apa-apa gitu. Nggak ya, Bu, masalah. ya. Nah, pertanyaan kedua adalah peserta JKN atau BPJS ini siapa saja sih Bu, atau siapa saja yang bisa menjadi peserta program ini Bu? Jadi untuk menjadi peserta BPJS itu semua penduduk Indonesia itu wajib menjadi peserta JKN, termasuk warga negara asing yang sudah bekerja paling tidak minimal 6 bulan. Harus itu mereka? Itu harus didaftarkan sebagai peserta JKN. Oke, apakah berarti kalau misalkan anak baru lahir itu dia sudah langsung tercoverage atau sudah langsung mendapat menjadi member gitu ya, peserta, atau seperti apa tuh Bu? Ya, untuk bayi baru lahir itu bisa langsung didaftarkan. Jadi misalnya bayi baru lahirnya itu lahirnya di puskesmas, di klinik bersalin atau di rumah sakit, itu nanti ada kanal untuk pendaftaran bayi tersebut. Oke, baik di rumah sakit juga bisa. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya sih Bu mendaftarkan saya atau teman-teman gitu ya baru mau mendaftar gitu? Jadi untuk mungkin nih Sohib Jakpus ya yang mendaftarkan, bagaimana mendaftarkan sebagai peserta JKN sebenarnya sangat gampang gitu ya. Jadi nggak ribet, dan ini sebenarnya bisa melalui dua kanal, bisa yang langsung atau tidak langsung. Langsung itu mungkin Sohib Jakpus itu bisa ke kantor cabang terdekat. Jadi walaupun misalnya tinggalnya di Jakarta Pusat, misalnya sekarang lagi di Kalimantan, itu datangi saja kantor cabang BPJS terdekat. Nah, atau nggak mau datang nih, saya males gitu ya, datang ke kantor cabang. Oh ya, kita punya website BPJS Kesehatan, kemudian kita punya kanal WhatsApp ya, Pandawa. Jadi itu ada nomornya, nomor WhatsApp Pandawa, itu bisa melalui online, itu melakukan pendaftarannya. Mungkin nanti kita taruh di sini ya, Sohib Jakpus ya, untuk nomor-nomor dan tadi informasi-informasi media sosialnya gitu ya Bu ya, mungkin biar bisa dilihat oleh Sohib Jakpus. Bu, tadi menarik deh. Itu berarti kan kalau misalkan saya lagi keluar Jawa gitu ya, atau keluar Jakarta, itu masih bisa untuk melakukan pendaftaran gitu ya. Bisa. Nah, apakah kalau misalkan saya taruhlah mungkin lagi liburan ke Bali gitu ya, terus Nazbul Mijalik gitu ya, terjadi apa-apa di sana, itu bisa juga digunakan kartunya Bu? Ya, jadi misalnya kita biasanya kita pakai di Jakarta gitu ya, kita datang ke Bali, tiba-tiba kita sakit nih. Kalau misalnya sakitnya emergensi, langsung saja ke fasilitas kesehatan terdekat. Nanti tinggal tunjukkan identitas NIK ya, itu nanti akan langsung dilayani. Atau misalnya ternyata saya merasanya sepertinya hanya mau kontrol bulanan aja, misalnya ke Bali itu liburannya 3 bulan gitu, tetapi biasanya selalu kontrol rutin di Jakarta. Nanti akan ke puskesmas terdekat yang di Bali, nanti diinformasikan ke dokternya bahwa saya biasanya kontrol bulanan di Jakarta, sekarang lagi liburan, nanti maka akan diperiksa dokternya, bila perlu dirujuk maka akan dirujuk ke FKRTL terdekat. Ini berarti pentingnya si BPJS ini ya Bu ya, asuransi kesehatan ini berarti. Betul. Ya. Karena kita sebenarnya kita nggak tahu apa yang terjadi di mana atau sedang apa kita melakukan apapun gitu ya. Dan ini se-Indonesia loh, Sohib Jakpus gitu, kita tidak perlu merasa khawatir kita mau kemana karena kita sudah dilindungi oleh si BPJS atau JKN ini, betul ya Bu? Betul sekali. Jadi harus daftar ya, yang belum daftar nggak ada alasan. Karena, nah pertanyaan berikutnya nih Bu, itu iurannya mahal nggak sih Bu? Iurannya misalnya ini iurannya untuk yang kelas 1 itu 150.000, kelas 2 100.000, dan kelas 3 itu 42.000. Tetapi memang dari 42.000 ini disubsidi pemerintah daerah 7.000, jadi peserta hanya membayar 35.000. Tetapi ada juga misalnya saya tuh kurang mampu gitu ya, saya tidak mampu, bahkan membayar 35.000 pun nggak mampu. Dan ada ya Bu ya, masyarakat kita tuh ada ya? Masih banyak. Nah, untuk Jakarta Pusat itu kan DKI ya, itu malah lebih gampang. Saat ini hanya ke puskesmas.
Puskesmas membawa KK ya, KK KTP itu didaftarkan di puskesmas, itu akan nanti didaftarkan puskesmas ke BPJS domisilinya, dan itu akan dijamin oleh PBI-nya dari DKI. PBI itu apa tuh? Penerima bantuan iuran, karena dia tidak mampu. Jadi DKI nanti akan membayar iuran tersebut bagi peserta yang tidak mampu. Aduh, ini udah membantu masyarakat banget. Intinya sebenarnya adalah identitas itu ya Bu ya. Iya, jadi warga Soeb Japus harus memiliki identitas dulu. Jadi kalau misalkan masih ada yang pendatang atau memang ada yang belum memiliki KTP, itu harus diurus dulu karena itu adalah syarat utamanya ya Bu ya. Betul, karena kita menggunakan NIK di sini ya Bu. Betul. Dan di seluruh Indonesia. Soeb Japus tolong ingat ya, ini sangat penting karena ini adalah keberlangsungan hidupnya Soeb Japus. Kalau ada apa-apa, kita nggak tahu besok kita akan sakit apa ya Bu ya gitu ya. Tetapi kalau misalkan dengan adanya jaminan ini, kita akan bisa bekerja, berusaha dan sekolah dengan tenang karena sudah terlindungi oleh pemerintah, gitu ya Bu. Nah Bu, tadi kan agak-agak berat nih pertanyaannya. Nih kita mau ngomong yang ringan-ringan deh sedikit ya. Karena Ibu kan adalah Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilitas ya Bu ya. Kalau saya misalkan jalan-jalan lagi gitu Bu, terus tiba-tiba ngerasa nih kayaknya harus ke rumah sakit atau ke puskesmas gitu ya. Rumah sakit lagi ya, kalau puskesmas pasti sudah biasa gitu. Bagaimana kita bisa tahu vaskes tersebut itu bekerja sama dengan BPJS Bu? Dan itu pertanyaan pertama mungkin. Apakah semua vaskes swasta itu bekerja sama Bu? Kita melihatnya seperti apa sih Bu? Jadi memang vaskes itu di seluruh Indonesia memang hampir 90% sudah bekerja sama, tetapi ada juga yang tidak. Bagaimana kita misalnya mau tahu ini rumah sakitnya kerja sama apa enggak gitu ya. Nah itu bisa kita melihat dari mobile JKN-nya. Kan nanti peserta itu kan pada saat mendaftar sudah mendaftar mobile JKN. Nanti akan dia pilih itu daerahnya. Ya, dia akan pilih misalnya dia DKI, dia akan melihat tuh Jakarta Pusat, rumah sakit mana yang bekerja sama. Atau mungkin bisa melihat juga dari website. Itu website juga bisa, website BPJS Kesehatan. Kemudian juga bisa menelpon ke 165 untuk mengetahui ini vaskesnya atau rumah sakitnya kerjasama atau tidak gitu. Nah gitu ya. Tetapi kalau misalkan urgent, tidak ada pilihan lain selain rumah sakit terdekat, itu sudah pasti bisa didatangi terlebih dahulu atau seperti apa Bu biasanya? Nah, kalau ini emergensi nih biasanya kasus-kasus emergensi itu kan yang life saving ya, yang terkait misalnya ini nyawa gitu. Dia bisa datang ke rumah sakit mana saja, tidak harus yang bekerja sama. Karena nggak mungkin kalau lagi riuh gitu ya, terus kita nanya-nanya dulu gitu ya, ngeliat-ngeliat gitu ya. Datangi rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Nanti infokan bahwa saya peserta BPJS. Nah, walaupun rumah sakit itu tidak bekerja sama, nanti dia akan berkoordinasi dengan BPJS tempat. Ini ada pasien yang emergensi darurat yang datang. Nah, itu lagi-lagi jangan lupa NIK-nya gitu ya, KTP-nya itu jangan lupa dibawa gitu. Kalaupun memang lagi emergensi, biasanya administrasinya bisa disusul, tetapi memang ada jangka waktunya kurang lebih 3x24 jam hari kerja atau sebelum pulang. Oke, dan ini notes penting lagi nih dari Bu Santi bahwa karena NIK itu sangat penting, tolong please banget jangan kemana-mana tanpa KTP gitu ya. Kalau di luar negeri itu, saya Japus sedikit ya, ini cerita sedikit. Kalau misalkan kita Nazwa menjadi kita meninggal tanpa identitas itu, kita akan disebutkan jondo atau jendo gitu ya, dan akan langsung masuk pemakaman, kita nggak ngerti gitu ya, dan menyeramkan gitu ya. Nah itulah pentingnya, ini bukan nakut-nakutin sih sebenarnya gitu, karena kebanyakan nonton TV kayaknya. Tapi itulah pentingnya sih identitas ini ya Bu, karena bagaimanapun itu adalah pegangan kita kalau misalkan kita harus mendapatkan pelayanan di rumah sakit atau vaskes gitu. Ibu ini banget ya, saya banyak belajar banget ya, karena saya pengguna juga gitu. Nah, pertanyaannya nih Bu, lagi-lagi karena saya adalah pengguna asuransi kesehatan milik pemerintah gitu ya Bu ya. Ada perbedaan nggak sih Bu dari layanan BPJS Kesehatan itu dengan kalau kita pakai asuransi swasta Bu? Layanan BPJS Kesehatan mungkin berbeda ya dengan asuransi kesehatan. Kalau layanan kesehatan BPJS Kesehatan itu kita tidak ada namanya penyaringan gitu ya. Kalau di asuransi kan pada saat kita mendaftar kita harus dicek dulu. Betul. Ini layak atau enggak. Sudah pernah sakit ini atau segala macam gitu ya. Betul, preminya juga ditentukan dengan tingkat derajat kesakitan kita. Sedangkan BPJS tidak. Itu menerima segala pasien peserta dengan berbagai penyakit. Tetapi memang pada saat pendaftaran, misalnya pendaftaran PBPU atau Mandiri, memang dia ada waktu 14 hari sebelum peserta membayarkan menggunakan gitu ya, preminya. Kalau misalkan sudah punya
Tetapi ini berkaitan dengan iuran gitu ya, karena mungkin ada ini lagi nggak ada pemasukan sama sekali gitu, sehingga dia terhambat pembayarannya beberapa waktu lamanya gitu. Nah itu, dan orangnya sakit gitu ya, tiba-tiba harus masuk rumah sakit, itu gimana Bu? Nah misalnya dia sudah katakanlah 1 bulan lah belum bayar gitu, dia masuk rawat inap. Nah memang pada saat nanti masuk rawat inap, setiap peserta itu harus diterbitkan namanya surat eligibilitas. Eligible itu artinya layak atau tidak. Layak tidaknya dengan melihat keaktifannya. Karena pesertanya tidak bayar, maka nanti itu kan tidak aktif. Bila tidak aktif maka belum dapat kita jamin pelayanan kesehatan. Solusinya adalah peserta membayar premi yang terlambat, yang tertunda tersebut, kemudian ditambah dengan denda pelayanan rawat inapnya. Itu memang konsekuensi bila terjadi keterlambatan pembayaran iuran. Oke, ini saya hapus nih notes lagi nih bahwa tetap ada konsekuensi ya Bu ya untuk keterlambatannya, tetapi patut diingat bahwa preminya juga sebenarnya kalau secara normal tidak begitu mahal ya Bu ya, apalagi kalau misalkan yang tidak mampu, dia ada coverage-nya dari pemerintah juga gitu. Jadi please jangan sampai telat gitu. Ngomong-ngomong tentang premi nih Bu, ini tata cara pembayarannya gimana sih Bu? Apakah bisa langsung, karena kan gampang gitu ya, ditransfer atau harus ada loketnya kita tempat pembayaran, seperti apa Bu mudahnya? Jadi kalau kanal pembayaran juga gampang, itu bisa dari mobile banking juga bisa. Ini sorry Bu, mobile banking data itu yang kita ngomongin adalah mobile bankingnya JKN, jadi ada aplikasi sendiri gitu ya Bu ya? Mobile banking itu ada bank, misalnya banknya itu ada Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI. Jadi itu bisa melalui mobile banking, juga mungkin dari sekarang ini bisa dari Indomaret, Alfamart, itu bisa itu juga. Gampang banget berarti. Iya, betul. Sekaligus belanja langsung bayar gitu. Itu langsung ngomong aja, Bu, Mbak saya mau bayar mau bayar JKN atau BPJS gitu ya? Betul. Oke. Ini gampang banget. Jadi jangan sampai jajan terus tiba-tiba lupa gitu kan ya. Karena itu gampang banget sih. Betul. Dan balik lagi Bu, kalau misalkan tadi nggak bayar kan berarti tadi ada sanksinya ya, tadi Bu cerita gitu. Nah itu dendanya itu, ini untuk mengingatkan saya Japus Bu, dendanya itu berapa sih Bu? Kalau misalkan taruhlah saya yang menggunakan yang 100.000 itu gitu, dendanya itu berapa tuh per bulan Bu? Jadi denda pelayanannya itu dia bukan denda untuk preminya, tetapi denda pelayanan yang akan dia bayarkan pada saat dirawat inap. Misalnya saya 1 bulan nih belum bayar, kemudian saya masuk rumah sakit nih, denda pelayanan saya harus membayar 5% dari tarif, namanya tarif inasi bijis dikali berapa bulan pembayaran. Misalnya tarif pembayaran untuk pasien yang dirawat itu misalnya 10 juta, maka yang kita bayarkan adalah 5% dikali 10 juta dikali berapa bulan nunggaknya gitu. Jadi kalau 1 bulan berarti dia hanya 5% dari 10 juta, artinya kurang lebih di angka 500.000 ya, 500.000. Oke, berarti tergantung dari rumah sakit yang kita masuki juga itu Bu. Betul. Ini menarik banget ya. Jangan sampai keterlambatan itu menghambat kita mendapatkan pelayanan ya Bu. Betul, ya. Karena semakin ya mungkin semakin beratnya penyakit kita juga kan, pemilihan rumah sakitnya juga kan tentu saja harus dipilih-pilih ya Bu ya. Tidak semua mungkin yang memiliki kemampuan untuk mengatasi penyakit kita gitu. Betul. Menarik banget. Selama ini Bu, pernah nggak sih ngalamin kayak kasus-kasus gitu ya yang orang terlambat gitu, kemudian sampai komplain ke kantor tuh pernah Bu? Kalau misalnya terlambat pembayaran ya, biasanya mereka itu seringnya itu terlambat bayar itu berbulan-bulan. Jadi mungkin tindakannya yang di rumah sakit itu yang berbiaya tinggi, sehingga peserta ini memang harus membayar lebih banyak. Nah itu yang memang menjadi konsekuensi peserta bila terjadi penundaan pembayaran, terutama yang memang jangka waktunya lumayan lama. Gitu. Mengenai pengaduan kesehatan masyarakat itu sendiri gitu, BPJS itu ada berarti ya Bu ya, call center khusus kah ada? Jadi kalau untuk keluhan nih paling banyak kan memang keluhannya itu di fasilitas kesehatan. Saat ini kalau di fasilitas kesehatan kita punya namanya petugas P3RS. Itu penanganan keluhan untuk peserta di rumah sakit. Jadi di semua rumah sakit yang ada di Indonesia yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu ada petugasnya ya. Ada petugas. Ada loketnya kalau nggak salah. Loketnya ada.
Kemudian kita punya poster, artinya poster wajah pegawai kita itu dengan nomor teleponnya. Jadi pada saat misalnya peserta datang, "Duh, saya mau komplain kemana?" Mungkin kalau ke rumah sakit takut gitu ya, itu ada posternya di dalam rumah sakit. Nanti kita akan hubungin dan itu akan direspon cepat oleh petugas kita. Oh gitu, 24 jam Bu? Betul. 24 jam? Betul. Oke, karena kalau sakit kita nggak tahu waktunya kapan aja gitu ya Bu ya. Betul. Itu berarti tiap rumah sakit yang bekerja sama ada loket, ada poster, dan ada nomor telepon yang bisa dihubungi gitu. Dan untuk kalau kita ngomongin pelayanan kesehatan gitu ya Bu ya, ini kan berarti BPJS itu bekerja sama dengan rumah sakit yang melayani kita sebagai pesertanya gitu ya. Bagaimana sih Bu BPJS itu mungkin di Jakarta Pusat khususnya gitu ya, memastikan gitu bahwa ini pesertanya dilayani dengan baik gitu, sesuai dengan fasilitas yang diberikan oleh BPJS Kesehatan gitu. Suka datang nggak sih Bu tiba-tiba ngecek gitu ke rumah sakit gitu, mungkin Ibu dan teman-teman? Oh iya, jadi BPJS Kesehatan itu pegawainya itu banyak untuk ininya, untuk ada bagian-bagiannya seperti tadi petugas penanganan keluhan. Petugas penanganan keluhan itu di rumah sakit itu jalan-jalan tuh, gitu ya. Jadi dia nggak diem aja di loket itu tuh Bu? Dia tuh keliling melihat gitu ya. Kemudian dia kunjungan ke rawat inap, menanyakan peserta gitu ya, apakah ada kendala dalam pelayanan, nanti ke bagian farmasi. Jadi dia nggak duduk di loket. Oh, aku baru tahu tuh. Harus jalan tuh keliling. Kemudian nanti akan melihat bila ada pasien-pasien yang misalnya di ruang tunggu itu ada keluhan atau koordinasi dengan rumah sakit misalnya ada keluhan-keluhan terkait peserta tersebut. Jadi mereka yang memang jalan untuk mengatasi keluhan-keluhan pasien tersebut. Jadi dia nggak diem aja. Sebenarnya kita juga bisa menemukan mereka jalan-jalan gitu ya. Iya, betul. Oh gitu. Aku belum pernah ketemu tuh Bu selama di rumah sakit tuh Bu. Iya. Tapi berarti dia akan pakai seragam tersendiri atau dia sama dengan seragamnya dengan rumah sakit Bu? Dia pakai seragam seperti kita, kemudian ditambah rompi Mbak. Jadi rompinya itu rompi warna hijau. Rompi warna hijau. Soalnya kalau kuning saya kebersihan Bu. Ini hijau ya berarti ya? Iya, warna hijau. Dan semua rumah sakit sama dia pakai hijau itu. Betul. Ada tulisan BPJS Kesehatan mungkin. Iya. Dan itu saya Jakpus nih perlu diingat juga. Jadi kalau misalkan di rumah sakit ada yang ketemu petugas pakai rompi hijau tulisan BPJS Kesehatan, kalau ada yang mau tanyakan silahkan gitu ya Bu ya. Karena mereka hadir untuk membantu teman-teman menanyakan itu ya. Oke, Ibu nanya dikit lagi. Tadi kita udah ini banget ya, udah cerita tentang hak kewajiban dari peserta BPJS Kesehatan atau JKN tersebut. Kita harus membayar iuran dengan tepat waktu ya Bu ya gitu ya. Kemudian apalagi sih Bu, ada hal-hal yang harus diwajibkan kah dari peserta ini selain iuran gitu? Jadi untuk memang sebagai peserta JKN, peserta itu memang yang pertama dia wajib memang menyerahkan misalnya data-data yang diperlukan pada saat pendaftaran, kemudian kewajiban juga membayar iuran setiap bulannya gitu. Oke, kalau misalkan itu kewajibannya, haknya itu apa aja Bu? Nah, hak peserta itu dia berhak untuk menentukan fasilitas kesehatan di mana dia terdaftar. Kemudian pada saat dia berobat ke FKTP atau puskesmas, klinik Pratama, pada saat dirujuk dia juga berhak memilih rumah sakit mana sesuai dengan mapping di puskesmasnya ke rumah sakit mana untuk dirujuk. Oke, ini menarik nih. Mungkin pertanyaannya adalah kalau tadi kita bisa memilih rumah sakit, itu apakah ada batasan dari penyakit yang bisa kita klaim Bu gitu ya? Kalau misalkan ya kecelakaan itu mungkin sudah biasa gitu ya. Penyakit-penyakit yang berat itu sampai batasannya seperti apa sih Bu yang bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan? Jadi untuk penjaminan penyakit di jaminan kesehatan, untuk semua penyakit itu dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tetapi memang ada manfaat-manfaat yang tidak dijamin, tetapi bukan kepada jenis penyakitnya. Tetapi seperti misalnya itu kecelakaan kerja. Kecelakaan itu tidak dijamin karena memang regulasinya kecelakaan kerja itu dijamin oleh BPJS? pemberi kerja. Oh, pemberi kerja atau mungkin kalau dia pegawai swasta oleh pemberi kerja. Kalau misalnya kayak Mbak ini PNS kan, PNS itu bukan BPJS Kesehatan yang jamin, tetapi Taspen. Oh gitu. Kemudian kalau TNI Polri itu Asabri. Kemudian kalau misalnya PPU Jam Sostek. Oh, untuk ketenaga kerjaannya gitu ya. Betul. Berarti. Tapi untuk kesehatannya kita pakainya si BPJS Kesehatan ini ya. Betul. Tetapi misalnya ada ASN, misalnya ASN ini kalau kita sering-sering nih kasus yang PPSU itu ya, yang nyapu di jalan itu.
Nah itu misalnya dia ada kecelakaan kena paku gitu ya, itu tidak dijamin BPJS Kesehatan, tetapi dijamin oleh BPJS TK. Iya. Gitu. Makanya kami juga memberikan mereka BPJS Ketenagakerjaan juga dibayarkan gitu ya. Betul. Gitu. Oh itu ada beberapa bukan hanya si BPJS Kesehatan saja ya, itu ranahnya di situ ya Bu ya. Iya, Berarti harus betul. dilihat juga gitu. Betul. Nah kalau misalkan udah masuk rumah sakit gitu ya Bu ya, itu yang mau memastikan atau memastikan gitu ya, memutuskan ini BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan itu siapa tuh Bu berarti Bu? Nanti pada saat masuk kan pasti ada anamnesa dari dokter. Ini masuknya karena apa? Misalnya saya tadi terkena paku waktu melakukan nyapu-nyapu di jalan. Nah ini biasanya dari rumah sakit harus koordinasi dengan BPJS TK. Nanti kemudian respon BPJS TK, dia akan melihat dijamin atau tidaknya, karena kan BPJS TK juga punya regulasi ya, Bu, terkait dengan ini apakah lagi kerja atau tidak gitu. Setelah ada jaminan BPJS TK bahwa ini dijamin atau tidaknya, maka kalau dijamin maka sepenuhnya itu adalah ditanggung jawab oleh BPJS TK. Oke. Contoh lagi nih Bu, kalau misalkan ya Mas Fatra gitu ya, kameraman kita lagi kerja nih, lagi syuting podcast, terus tiba-tiba ketimpa kamera gitu ya, itu masuknya Ketenagakerjaan berarti? Mas Fatra ini PNS? Bukan, PJLP. BCL berarti ini ya dari daftarkan ke BPJS TK ya. Betul. Nah maka pada saat misalnya masuk rumah sakit nih, misalnya benturan benjol gitu ya, ini karena kena bentur ini waktu lagi kerja, nanti rumah sakit tuh langsung koordinasi dengan BPJS TK. Oke. Pokoknya intinya kalau itu selama di jam kerja terkait dengan pekerjaan, dia akan masuk ke Ketenagakerjaan itu. Tetapi yang memutuskan adalah nanti di rumah sakit ya Bu ya. Betul. Analisa dari dokternya gitu. Betul. Kita yang sebagai yang sakit nggak perlu ngapa-ngapain kan Bu. Iya, Udah sakit terus tiba-tiba dianalisa gitu kan pusing juga. Oke, Ibu makasih banyak nih. Ini informasinya karena ini yang sehari-hari kita lakukan dan kita rasakan gitu ya. Jadi ini akan bermanfaat sekali. Bu, kita ngomongin hal yang berat sedikit. Kalau kita ngomongin tentang BPJS Kesehatan, kita tidak akan pernah terlepas dari masyarakat yang kurang mampu gitu ya Bu ya. Ini cara-cara teman-teman BPJS Kesehatan untuk mendata, apakah memang ada pendataannya gitu ya, kemudian treatmentnya kepada masyarakat yang kurang mampu, mungkin yang tadi kita bisa klasifikasikan dengan yang mendapat subsidi ya Bu ya dari pemerintah, itu seperti apa ya Bu? Jadi biasanya memang yang kurang mampu ini biasanya kendalanya pada saat mereka mendapat pelayanan. Mendapat pelayanan masuk ke rumah sakit, nggak punya kartu JKN ya, nggak punya, itu untuk DKI ini ya, untuk DKI itu rumah sakit tuh langsung menyampaikan kepada keluarga pesertanya untuk didaftarkan melalui puskesmas domisili. Nanti itu dari puskesmasnya akan koordinasi dengan BPJS tempat, dan itu langsung aktif. Oh, tidak perlu menunggu yang 14 hari itu Bu? Tidak perlu. Yang bedanya apa berarti itu Bu kalau kayak gitu Bu? Kalau yang 14 hari itu untuk peserta yang membayar out of pocket gitu, bayar sendiri. Oh, jadi ini mungkin akan ada surat keterangan apa Bu? Tidak mampu atau seperti apa biasanya? Kalau di DKI itu hanya melampirkan surat sedang dirawat inap. Oh, semudah itu berarti ya. Betul. Makasih banget nih Pemprov DKI Jakarta telah membanggakan kota kita sendiri gitu ya. Makasih ya Pemprov DKI Jakarta, masyarakat nih, makanya saya Japus sudah banyak sekali yang dilakukan oleh kota kita. Seenggak-enggaknya jangan buang sampah sembarangan ya Bu ya, udah betul. musim hujan gitu ya, jangan buang sampah sembarangan. Kemudian kalau misalkan ada hal-hal yang negatif di jalan, ayo kita sama-sama perbaiki gitu ya, bantu kotanya gitu, karena banyak sekali yang sudah dilakukan oleh kota untuk masyarakatnya. Dan ini semuanya kerjasama ya Bu ya, kolaborasi. Bu, selama bekerja di BPJS gitu ya, ini mungkin Ibu karena sudah senior, ada nggak sih mungkin beberapa hal, mungkin pertanyaan adalah hal yang mungkin yang satu yang bikin terenyuh gitu, yang sampai sekarang teringat-ingat gitu ya, karena kalau kita berbicara tentang BPJS Kesehatan, kita berbicara tentang nyawa orang gitu ya. Dan kedua mungkin hal yang justru mungkin bikin kesel, kepikiran gitu ya, sehingga itu membuat Ibu ini kayaknya ada sistem yang harus diubah gitu ya. Dari secara pribadi itu ada nggak tuh Bu? Biasanya memang peserta yang memang belum punya ini ya, jaminan gitu ya, masuk jaminan tapi tidak ada. Tetapi karena kita beruntungnya di DKI itu sangat disupport ya, pemerintah DKI itu pada saat pendaftaran menjadi peserta JKN itu sangat dipermudah. Hanya menunjukkan misalnya lagi dirawat ke puskesmas, didaftarkan ke BPJS terdekat, langsung aktif. Mungkin agak berbeda dengan mungkin pemerintah daerah. Pemerintah daerah lain mungkin harus mendaftarkan ke dinas sosialnya dan lain-lain. Jadi kalau saya sepanjang di DKI ini
ini karena memang pemerintah DKI itu sangat support, itu sepertinya sangat gampang. Agak kendala kita kalau misalnya mendapat pasien yang bukan dari DKI karena mereka Tapi harus tinggal di sini maksudnya? betul. Misalnya dia KTP-nya KTP lagi di mana ya, Cimahi gitu ya. Mungkin di sini lagi jalan-jalan berobat tetapi nggak punya identitas, dia kan harus mendaftar ke Cimahi gitu ya. Di sana mungkin pendaftarnya dia harus ke dinas sosial atau yang lain, tidak segampang seperti yang di pemerintah DKI. Itu sih yang memang menjadi kendala kalau terkait dengan peserta yang tidak mempunyai uang, tetapi pada saat dirawat ini pendaftarannya itu agak lebih susah kalau yang dari daerah kan, untuk yang dibayar oleh pemerintah daerahnya gitu. Oh berarti tetap harus daftar ke daerah asalnya dulu, si KTP itu berasal ya Bu ya? Paling tidak ke keluarganya yang di Keluarga di sana yang mengurus iya, gitu betul. ya. Oke. Ini berarti pengalaman Ibu di BPJS sudah berapa lama tuh Bu? Kalau sudah ini kita bisa berbicara tentang kalau BPJS perbandingan. Kesehatan kan 2014 ya Mbak ya. Ya mungkin sampai sekarang 10 tahun, tapi memang sebelumnya saya itu bergabung sejak 2008 pada saat PT Askes. PT Askes. Ini perbedaannya apa nih Bu? Ini sudah berganti perusahaan 2 atau 3 kali gitu ya. Namanya berganti. Bedanya apa Bu? Oh, sangat beda Mbak. Jadi jenis peserta dulu kita PT Askes pesertanya hanya 16 juta. Kemudian dulu sistem pembayarannya juga pasien tuh masih ada bayar selisih. Sedangkan kalau BPJS Kesehatan kan pesertanya sekarang sudah hampir 250 jutaan ya. 16 juta ke 250 juta itu hampir seluruh penduduk Indonesia ya, iya. betul. Jadi memang sekarang rasanya untuk pasien yang peserta gitu ya, rasanya penduduk kalau rasanya belum punya JKN sayang sekali gitu, karena manfaatnya sangat besar bagi penduduk Indonesia gitu. Bu Santi, ini saya tertarik banget nih dengan kelonjakan angka tersebut gitu. Ini kan berarti di baliknya itu ada kerja keras dari teman-teman gitu ya. Untuk pertama mungkin menciptakan awareness kepada masyarakat terhadap pentingnya asuransi kesehatan ini gitu ya. Yang kedua mungkin di balik ini pasti banget nih saya ada kerja keras promosinya gitu. Ini karena Ibu sudah hampir 1 dekade ya di sana, pasti bisa bercerita nih apa sih yang dilakukan oleh teman-teman di BPJS, JKN, Askes gitu ya, yang ketiga itu, sehingga pesertanya kok bisa sampai saat ini bisa banyak itu. Ya. Pertama memang mungkin dari kalau kita internal sendiri sosialisasi ya Pak ya, sosialisasi kepada penduduk ya tentang pentingnya program JKN. Kemudian yang pasti yang kedua pemerintah daerah. Tanpa dukungan pemerintah daerah rasanya BPJS juga tidak mungkin dapat merekrut begitu banyak. Pemerintah daerah, kemudian perusahaan, karena perusahaan swasta itu kan harus mendaftarkan pegawainya ya ke BPJS Kesehatan. Kemungkinan yang terakhir adalah passion journey Mbak, journey experience. Jadi kalau kepuasan peserta kan mungkin pasien peserta saya dan Mbak Ika puas, ya saya belum tentu puas. Tapi kalau pengalaman pasien itu berbeda. Misalnya kalau dulu banyak fotokopi sampai betul, sekian, betul. atau antrian di rumah sakit sampai sendal. Kalau sekarang sangat gampang, nggak ada lagi yang namanya fotokopi. Pengambilan misalnya nomor antri pasien hanya dari mobil JKN, peserta datang sesuai jamnya saja gitu, jadi nggak numpuk seperti dulu. Jadi rasanya memang hal ini yang memang meningkatkan animo masyarakat itu untuk mendaftar untuk menjadi peserta JKN. Oke. Berarti kalau misalkan kita bicara ini berarti pengalaman itu kan udah panjang banget gitu ya. Yang dilihat dari perjalanan 1 dekade itu Bu, transformasi apa sih sebenarnya itu yang transformasinya tentu besar sekali ya Bu ya, dari tahun 2004 dulu sampai sekarang gitu, mungkin digitalisasi dan segala macam. Tetapi apa sih yang benar-benar berubah gitu ya dari teman-teman BPJS ini? Karena saya juga ngeliatnya berubah banget Bu, dan terbantu banget gitu. Sekarang tuh kalau sakit gampang gitu ya. Apa sih Bu yang benar-benar berubah gitu dari teman-teman? Transformasi digital. Memang kalau digital sangat berpengaruh. Yang itu dulu misalnya dulu kalau nggak ada kartu nggak bisa gitu ya. Sekarang ya ada nik, ada foto nik aja pun nggak apa-apa. Sekarang gitu orang nggak bawa kartu Bu. Iya, sekarang udah semuanya dompetnya kecil-kecil semua dia. Betul. Kemudian antrian juga kita nggak harus lagi datang ke rumah sakit jam subuh-subuh. Sekarang cukup dari mobil JKN, tinggal daftar mau ke poli apa, rumah sakit mana, itu tinggal langsung, oh ya nomor sekian, tanggal berapa. Kalau dulu kan mesti ke rumah sakit jam 5 pagi untuk ngejar antrian atau kuota gitu ya. Kalau sekarang sudah tidak lagi. Ini luar biasanya, berarti mobil JKN ini teman-teman BPJS ini tersambung dengan hampir seluruh rumah sakit di Indonesia ya Bu. Betul, ya berarti betul. ya.
Ini luar biasa banget tim digitalnya. Saya Jakpus nih, karena kami di Diskominfo ini adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik ya Bu, digitalisasi ada di kami. Jadi ini nguliknya nih seru banget nih kayaknya. Ada berapa pegawai Bu kalau di BPJS? Mungkin di BPJS Jakarta Pusat ya? Kalau di BPJS Kesehatan kurang lebih sekitar 120-an. 120. Tapi kalau untuk mungkin Ibu bisa tahu gitu ya, secara keseluruhan di BPJS itu punya berapa pegawai? Se-Indonesia mungkin sekitar 11 ribuan ya. Wow. 11 ribuan. Dan ini semua pegawainya punya BPJS dong Bu? Iya, pasti harus. Harus punya gitu. Harus punya, pasti punya. 11.000 ya? Iya, Oke, no wonder kalau pelayanan sudah begitu baik. Ibu, sebagai seorang yang sudah lama di BPJS itu, dan saya juga berharap sebenarnya yang namanya layanan masyarakat itu tidak akan pernah berhenti evolving ya Bu ya? Betul ya? Betul. Karena saat ini, apalagi di Jakarta mungkin, kita pemerintahnya atau penyedia layanannya bisa menyediakan 100% layanan, tapi masyarakatnya minta 110%. Iya. Maunya makin cepat gitu. Iya. Kalau dari sisi Ibu gitu ya, dari sisi pelayanan kesehatan, apa sih mungkin visi misi BPJS Kesehatan ke depannya gitu, sehingga pelayanan ini bisa lebih mudah dan masyarakat bisa lebih terpuaskan Bu? Ya, yang pasti untuk kedepannya kita mempermudah pelayanan. Saat ini memang kita fokus di mobile JKN karena memang pengguna mobile JKN ini masih belum terlalu signifikan. Mengingat memang enggak semua memang penduduk Indonesia ini mempunyai mobile handphone smartphone ya, gitu ya. apalagi di daerah. Betul. Jadi memang kita mau memaksimalkan mobile JKN ini sehingga kedepannya nanti semua pelayanan itu lebih kepada digital. Jadi tidak perlu lagi pasien yang harus datang ke kantor, harus datang ke rumah sakit hanya untuk mendaftarkan antrian. Gitu. Udah sakit daftar antrian gitu. Betul. Kan gitu. Kalau misalkan pakai smartphone dia akan lebih cepat ya Bu ya. Datang, begitu datang langsung dilayani gitu. Betul. Oke Bu Santi, ini terima kasih banyak loh Bu, ini insight-insightnya. Ada nggak sih Bu pertanyaan yang belum saya tanyakan gitu ya, tetapi Ibu pikir ini penting bagi sahabat Jakpus untuk diketahui Bu? Rasanya mungkin kalau untuk ini ya, penduduk Indonesia atau khususnya sahabat Jakpus, untuk yang memang masih belum ya, kadang-kadang pasien itu peserta ya, penduduk itu merasa nggak butuh gitu, padahal sakit itu kalau kan, belum sakit kayaknya belum butuh Bu. betul. Sakit itu kan nggak ngelihat tanggal kalender gitu ya. Jadi harapannya semua penduduk Indonesia itu aware gitu. Saya sudah daftar nggak ya JKN, kalau memang yang tidak mampu bisa mendaftar ke pemerintah daerah. Betul. Agar untuk dapat dibayar preminya oleh pemerintah daerah. Betul. Kalau saya mungkin yang mau saya sampaikan adalah ini tadi iurannya berapa Bu yang paling murah Bu? Paling murah 35.000. 35.000 itu kalau teman-teman beli sebungkus gitu ya. Itu satu bungkus saya Jakpus gitu ya, dan itu sudah bisa mengcover satu keluarga atau 35.000 itu per orang. Itu sudah bisa mengcover Saib Jakpus sendiri gitu ya. Kalau misalkan Saib Jakpus punya istri, punya anak, dikali 3 100.000 gitu ya Bu, taruhlah itu 3 bungkus gitu. Jadi perbandingan seperti itu, 3 bungkus itu untuk 3 nyawanya keluarga Saib Jakpus gitu. Ibu terakhir ada yang mau disampaikan nggak Bu? Yang pasti untuk semua Saib Jakpus, pertama yang sudah mendaftar sebagai peserta JKN, jangan lupa untuk mendownload mobile JKN karena semua informasi terkait pelayanan dapat diperoleh dari mobile JKN tersebut. Di download ya Saib Jakpus ya. Saya udah download tuh Bu. Ini kalau takut dicek nih nanti, saya udah download Bu. Karena saya pengguna juga Saib Jakpus. Ibu Santi di Bora, terima kasih informasinya. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan oleh Saib Jakpus tentang BPJS Kesehatan ini, kita bisa hubungin kemana nih Bu? Nanti bisa ke kantor cabang terdekat, bisa melalui yang Pandawa, bisa melalui kanal 165 itu bisa. Pandawa ini tadi apa Bu? Dia itu ada nomor telepon WhatsApp ya, itu ada nomornya, itu di 0811 816 5165. Oke, nanti boleh tolong di
kita lihat di sini ya, di bawah sini ya, Saib Jakpus ya. Bersama Instagramnya ya Bu ya, ada di @sobatjkn.jakpus. Jadi tolong di follow untuk informasi lebih lanjut tentang BPJS atau JKN ya, Jakarta Pusat. Saib Jakpus, terima kasih sudah menyimak percakapan kita hari ini dengan Ibu Santi Deborah, Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilitas BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat. Ibu terima kasih banyak sekali nih, saya sebagai warga ya Bu ya, tercerahkan untuk beberapa hal dan banyak hal sebenarnya dengan Jet Podcast pada kali ini. Mudah-mudahan itu juga bisa diterima dengan baik oleh Saib Jakpus. Jadi kita akan kembali dengan tema-tema selanjutnya yang lebih menarik. Stay tune di Jet Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih Mbak Ika juga.